Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Dumateng para ulama, rekan-rekan ingkang kula hormati. Alhamdulillah, puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kula panjenengan saged tempal wonten ing majelis ingkang kali apa namanya belajar bareng-bareng. Kula nek mulang niku kan sanes makome. Terus saya berusaha dulu itu sebenarnya saya ketika saya di Syria tahun 2000 sampai 2005 itu hanya senang, dari rezeki senang kitab hikam, sehingga saya ngaji terhadap Syekh Sahih Ramadan Al-Buti almarhum yang beliau di Jami Eman. Nah itu saya ngajinya di situ. Tapi untuk masalah yang hikam itu kata-katanya sangat sedikit, tapi lemparan bahasanya sangat jauh. Sehingga saya hanya berbicara semampu saya untuk mengumpulkan referensi-referensi dari para alim ulama, termasuk yang mensyarahi pertama. Syarah hikam itu adalah muridnya beliau sendiri, yaitu Ibnu Ubad. Kemudian ada Ibnu Ubad Ar-Rondi. Kemudian ada sarahnya Syekh Ahmad Jarruh, ada sarahnya Ibnu Ajibah, yaitu yang berjudul Iqadul Himam. Kemudian orang-orang sekarang juga mensyarahi Asmaul Husna sebagaimana Said Hawai. Itu beliau mensyarahi sekitar 600 lembar, 650 lembar. Nah, kemudian ada Syekh Said Ramadan Al-Buti. Cetakan yang pertama itu 5 jilid dan cetakan yang kedua itu 4 jilid. Setelah di referensi menjadi 4 jilid. Diteliti menjadi 4 jilid. Nah, kemudian kami berusaha untuk memahami hikam dari sarah-sarah beliau, dari ulama-ulama yang mempunyai warasikhuna fil ilmi, yang kuat kal jibali, seperti gunung yang akar keilmuannya sangat kuat. Mereka juga adalah orang-orang yang menjadi rujukan ulama-ulama Nahdlatul Ulama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya sebenarnya nggak sampai hatam ketika saya ngaji ke Syekh Sahih Ramadan. Hanya saja beliau itu menghendaki kita hanya diijazahi untuk membaca kitabnya Syekh Sahih Ramadan Al-Buti
dengan harapan beliau itu mendapatkan Fatihah dari orang-orang yang tidak dikenal. Maka kita nanti akan membacakan satu Fatihah saja untuk beliau, karena beliau harapannya adalah mengharapkan satu Fatihah dari orang yang tidak dikenal. Dan salah satu yang nggak dikenal kan di sini. Saya juga di sana yang nggak dikenal saya Udin. Pernah musafahah? Oh, musafahah sudah ada. Nah, mari kita membaca dulu satu Fatihah, hadiah Fatihah untuk Syekh Said Ramadan Al-Buti. Semoga cahaya sir dan barokah dan hidayahnya bisa membantu kita. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mencoba untuk membahas hikam yang pertama. Qala Ibnu Athaillah Al-Iskandari min alamatil i'timad al-amal nuqsanur raja inda wujudi zalat. Min alamatil i'timadi itu setengah piro-piro alamate wong sing bergantung alal amali ing atase amal. Nuqsanur rajai utawi kurange harapan. Inda wujudi zalal ing dalem nalikane anane ketergelinciran. Alamat orang yang bergantung dengan amal perbuatan, kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, itu adalah mereka yang min alamatil i'timad alal amal, mereka yang kurang harapan. Inda wujudi zalal, ketika terjadi goncangan, ketergelinciran. Jadi pertanyaan hikmah yang pertama ini dari Ibnu Athaillah Al-Iskandari, hal i'timad ala amal amrun madmumun atau amrun mahmudun. Apakah bergantung dengan amal perbuatan itu merupakan sesuatu yang tercela ataukah sesuatu yang terpuji di dalam syariat? Menurut Syekh Said Ramadan Al-Buti, bahwasanya bergantung dengan amal perbuatan itu adalah sesuatu yang tercela menurut syariat Islam. Itu. Maka dari hikmah ini saya sering bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah tidak memahamkan saya untuk mengerti hikmah yang pertama ini, niscaya kami semua ketika sowan maring Gusti Allah besok di hari kiamat, itu pasti kita akan gagahan nengal Gusti Allah bahwa aku wis nggawa salate, aku wis nggawa amale, aku wis nggawa zakate, aku wis nggawa hajine, aku wis nggawa korbane, dan seterusnya. Tetapi ketika kita memahami apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja'i inda wujudi zalal, maka kita tidak akan bergantung kepada apa yang telah kita lakukan. Kita akan, batin kita akan membaca sebuah syair, ji'tu kabil fakriya dal ghina wa antalam tazal muhsina. Aku datang kepadamu dengan kefakiran, wa antalam tazal muhsina, dan engkau adalah zat yang selalu berbuat kebajikan. Nek hamba sowan maring Gusti Allah meniku mboten wonten sing dibekto.
Soalnya ketika undang-undang tentang perbudakan, apa yang dipakai oleh hambanya itu adalah milik majikannya. Sandal yang dipakai milik majikannya, baju yang dipakai milik majikannya, celana yang dipakai milik majikannya. Maka di hadapan majikannya budak itu tidak mempunyai apa-apa, bahkan dirinya sendiri pun tidak memilikinya. Lah ketika kita merasa besok sowan kehadiran Allah Subhanahu wa taala kok masih merasa membawa sesuatu, masih merasa membawa sholat kita, masih merasa membawa zakat kita, masih merasa membawa korban yang setiap tahun kita lakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, maka yang terjadi adalah kita sudah keluar dari undang-undang perhambaan. Kita sudah keluar dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini saya kerti terus kita itu di dalam batin kita harus tertancap di dalam diri kita bahwa ji'tuka bil faqri adal hina wa antal ladzi lam tazal muhsina. Aku datang kepadamu dengan kefakiran dan engkau adalah dasar yang selalu berbuat kebajikan. Nah, jika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dengan semua amal perbuatan yang kita lakukan, tidak dengan sholatnya, tidak dengan hajinya, tidak dengan zakatnya dan lain sebagainya. Terus apa fungsi ketika kita beramal nang alam dunia, ketika kita sholat, apakah itu bentuk dari kesia-siaan? Apakah ketika kita zikir sebagai bentuk kesia-siaan karena wong besok karo tekamari Gusti Allah orang gak apa-apa aja. Terus gue ngapa nyong sembahyang? Gue ngapa nyong sholat? Gue ngapa nyong baca Quran? Gue ngapa nyong korban? Nah, di sini seseorang harus memahami bahwasannya inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu dekat sekali dengan orang-orang yang berbuat baik. Bahwa kita berbuat baik itu karena mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik karena ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah katakan wa qul tastaghfiru innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar. Bahwa angger sampean maca istighfar, maka Allah akan memberikan air yang Allah turunkan dari langit untuk dijatuhkan ke bumi sehingga menghidupi bumi ini. Jadi wong nglakoni kebaikan kemudian dia mendapatkan ampunan yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Nah, maka di sini mungkin setelah keterangan ini ada yang komplain lagi. Karena kadang-kadang hikmah pertama ini yang paling yang kayak banyak berbenturan dengan kebiasaan yang kita yakini. Banyak sekali Al-Quran yang kaya berbenturan dengan hikmah yang pertama, sebagaimana yang Allah katakan dalam firman-Nya, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu yang akan diwariskan untuk kalian itu
dengan amal perbuatan yang kalian lakukan. Gitu. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga itu yang akan diwariskan untuk orang-orang yang berbuat baik, untuk orang-orang yang beramal. Nah berarti kepriwe carane nyong ora bergantung karo amal perbuatan. Wong Al-Qur'an mengatakan tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Atau ayat Al-Qur'an yang mengatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian lakukan. Wong Al-Qur'an wis jelas-jelas mengatakan masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian katakan, kok kenapa kita tidak boleh bergantung dengan amal perbuatan? Gitu. Ini kan berarti konten benturan ya. Oke. Angger bener nah hikam ini berarti kayak ngarep nyalahna Al-Qur'an. Angger nyalahna Al-Qur'an berarti kayak Arab Arab bener Al-Qur'an berarti Arab nyalahna Ibnu Athaillah gitu. Lah ini, maka di sini ada perdamaian, ada perdamaian di mana yang menghubungkan bima kuntum ta'malun itu adalah rahmatnya Allah. Ba itu ta'alluqnya, hubungannya itu dihubungkan oleh Allah dengan kasih sayangnya. Sehingga kayak Allah mengatakan udkhulul jannata bi rahmati, gitu. Dengan kasih sayangku masuklah kalian ke surga dengan apa yang kalian lakukan. Kayak mengatakan seperti itu. Jadi makanlah kalian, gitu. Nanti saya akan mengenyangkan kalian. Kenyangnya sampean makan itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Secara zat makanan itu tidak punya daya dan upaya sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Gitu. Tapi karena kasih sayangku ini kemudian nasi bisa mengenyangkan kita. Karena kasih sayang saya kemudian air bisa menghilangkan haus pada kita. Yang sejatinya air itu tidaklah menghilangkan haus. Makanan itu tidak menghilangkan lapar dan obat juga tidak menyembuhkan orang. Tapi dengan kasih sayangku saya hubungkan antara obat dengan kesembuhan, antara air dengan menghilangkan haus dan antara makanan dengan menghilangkan lapar. Ini ketika kita makan berarti kita menyadari bahwasannya makanan yang kita makan itu sama saja masuk di dalam apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Sampai mangan kenapa? Makan sate ya. Sampai mangan kan kenyang kan Yang sehat. Sing akhirnya masuk dalam bawah sadar, sing mengenyangkan makanan itu, sing mengenyangkan kita adalah makanan. Itu sudah masuk dalam bawah sadar. Bahwa sehingga kita itu menjadi buyar dengan ajaran yang Rasulullah ajarkan kepada kita, bahwa semuanya tidak punya daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Daya untuk menghilangkan lapar itu adalah Allah. Gitu. Makanan tidak mempunyai daya sama sekali. Tapi karena sudah masuk ke alam bawah sadar, Terus paket. Jadi mangan ya kan kenyang akhirnya. Bahkan nanti akan masuk ke kemusyrikan musyrik kopi kita bahwasane anggap Gusti Allah kuwe ora gabung karo panganan, ora mungkin yang kenyang. Ya. Allah mengenyangkan sampean enggak?
ya mengenyangkan saya. Tapi yang angger gabung kalau makanan. Angger ora gabung mustahil Gusti Allah, itu sudah alam bawah sadar manusia itu sudah seperti ini. Ini adalah kemusyrikan yang ada di dalam batiniah kita. Kopi maksudnya. Kopi. Gitu. Tapi kopi kok menurut pendapat para ulama kopi nanaha wong anu musyrik gitu. Musyrik nanaha ya termasuk pada baik kalau wong sing nyembah berhala. Nah ini karena pada saat kita merasakan bahwa makanan itu yang menghilangkan haus ataupun apa, berarti kita itu tidak beriman kepada Bismillahirrahmanirrahim. Maka sebagai syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'un la yadurru apa Bismillahirrahmanirrahim ma'asmihi syai'un, segala sesuatu. Segala sesuatu yang orang bahayanya orang manfaati, termasuk makanan juga tidak memberikan kemanfaatan kepada kita untuk membuat kita kenyang. Ini paham Mbak? Soalnya dia anu mbok mangan terus malah dosa. Nah, untuk menghindari agar kita itu bisa benar-benar ibadah dalam makanan kita harus memahami bahwasannya Ibnu Athaillah Al-Iskandari itu jangan diintiman dalam amal, janganlah engkau bergantung kepada amal perbuatan. Nah, ini adalah bentuk ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Rasulullah dengan kalimatnya yang masyhur sekali, tidak ada orang yang sama bahwa la haula wala quwata illa billah. Mungkin orang selain Islam juga mengenal kalimat ini. Karena saya pernah punya teman Konghucu. Assalamualaikum ya assalamualaikum. La haula wala quwata. Nah, kemudian dengan meyakin kita la haula wala quwata kita harus berbeda dengan mereka. Artinya ketika mereka masih berkeyakinan walaupun membaca la haula tapi masih berkeyakinan bahwa segala sesuatu mempunyai daya dan upaya, maka kita yang benar-benar diajarkan oleh Rasulullah itu sudah mentiadakan daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Kemudian mungkin orang-orang akan komplain kepada kita. Kalau kita tidak bergantung dengan amal, kenapa banyak sekali hadis-hadis yang menggantungkan kita untuk bergantung dengan amal? Yang kaya-kaya menganjurkan kita untuk bergantung dengan amal. Salah satunya membaca waqiah. Angger sampean maca waqiah unggal esuk karo unggal sore sepisan. Ya rezekine ngalir terus uripe sampean ora arep miskin gitu. Nah, ketika sampean maca waqiah awal sampean maca kemutane waqiah ku mengkobar iki kaya nyong masuki. Akhirnya orang pernah mlebu maring substansine, orang pernah mlebu maring isi yang ada di dalam waqiah ataupun duha dan lain sebagainya. Betul. Kita membaca waqiah padahal di dalam waqiah itu idza waqa'atil waqiah. Tapi kalau berdirinya bila kiamat kok nengkono kan mestinya wong pada ya Allah kan nyong berdiri dina kiamat kula kan selamat apa ora itu. Wong kabeh mau kowe arep keton kabeh, baik yang zahir maupun yang batin. Kalau di dunia kan yang batin enggak kelihatan. Kecuali ahli muka atau yang sekarang lagi ramai-ramai itu kan disorot di kafe dari sisi itu bahwa kita itu nggak mungkin kita bergantung dengan amal perbuatan, karena hadis juga mengatakan bahwa angger sampean maca waqiah memperharap dari rezeki.
Ketahuilah bahwasannya waqiah yang kita baca ataupun sholat duha yang kita lakukan itu hanyalah kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah berkenan untuk memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita membaca, kita tetap yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu benar. Bahwasanya wong maca waqiah kowe arep dadi wong dicukupi nang Gusti Allah. Tapi kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan itu dengan membaca waqiah itu adalah karena kita itu ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak duha lah ya, contoh duha. Gue kan ingkana rizki fis sama'i fa'an silhu wa ingkana fil ardi fa'af rizku. Nah kono artinya ngerti subjek pembagi rizki itu Gusti Allah. Sehingga ketika dia mencari harta itu dalam kondisi yang nyaman. Orang gemerusung, akeh wong golek harta kok gemerusung, kan akeh gagal. Lah ketika setelah seorang melakukan sholat duha, kemudian dia merasa bahwa hanya Allah yang membagi rezeki, maka dia akan merasa nyaman. Orang yang melakukan pekerjaan dengan perasaan yang nyaman, maka pekerjaannya akan beres. Ini sudah menjadi sunat umum. Makanya mungkin dengan itu, dan ketika itu dia juga akan sabar ketika belum datangnya wong sing bagi Gusti Allah, sing akhirnya suatu saat itu akan dibukakan oleh Allah rezeki yang berlimpah dan lain sebagainya gitu. Nah ini komplain karena karena kayak ayat-ayat itu berbenturan dengan yang dohiliyah daripada apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, itu bisa didamaikan bahwasannya kita itu kita di tengah-tengahnya itu ada subjek. Subjek itulah yang mempunyai daya dan upaya. Pertanyaannya lagi kemudian bahwa angger nyong bergantung kalau amal perbuatan yang kita lakukan. Kemudian kita mengklaim bahwa amal tersebut itu sudah pantas untuk memasukkan dirinya ke dalam surga. Maka pertanyakanlah kepada diri kita masing-masing. Sampeyan itu bisa ngadeg sholat tahajud niku sing ngadegna sinten? Menungsa niku kaya dene bayi 8 bulan. Sing tangan lorone dicekeli dan qayyumiyahnya Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa berdiri. Tapi dia tidak mempunyai hukum berdiri. Ia hanya mempunyai hukum diberdirikan gitu. Tapi tidak mempunyai hukum berdiri, ya. Jadi bayi niku ketika dedegnan nang wong tua dicekeli keleke lorone duanya oleh orang tua, itu hukumnya berdiri apa diberdirikan? Diberdirikan. Ini sepakat ya. Lah ketika diberdirikan, maka ketika kita sholat juga kita itu diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berdiri sendiri. Lah maka ketika badan kita menjadi alat untuk bisa sholat kepadanya dan sujud kepadanya, timbulnya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan karunia yang besar kepada kita karena berkenan memberdirikan saya dalam sholat saya, gitu. Karena masih berkenan untuk memberikan saya kesempatan untuk sujud kepadanya. Dan
kita itu semisal sholat tahajud ataupun sholat fardu ataupun sholat apa, tidak langsung menuntut maring Gusti Allah kon ganteni amal taatku mau diganti surga. Paham nggak tadi? Oke. Artinya bahwa nyombe syukure orang mungkin akan bisa memenuhi persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hak Gusti Allah disembah itu lebih gede sekali rasa syukurnya maring Gusti Allah. Karena apa? Yang syukur merupakan nikmat ya, Pak. Syukurnya saya itu merupakan nikmat dari Allah. Karena akeh banget wong sing ora bersyukur maring Gusti Allah. Lah, angger mulut satu sudah untuk bersyukur kepada Allah karena nikmatnya, maka syukur karena syukur niku kita kula saged mboten. Artinya kita mensyukuri alhamdulillah yang kita baca, karena alhamdulillah pertama untuk mensyukuri nikmat berdirinya kita untuk bisa menjalankan sholat tahajud kan ada. Sholat tahajud itu adalah merupakan nikmat, karena besok wong sing sholat tahajud misalnya harus dilebokna maring surga, dan surga adalah tempat kebahagiaan selama-lamanya. Berarti kula lan panjenengan bisa sholat tahajud nikmat apa mboten? Nikmat. Karena dengan tahajud ini sampai bisa mendapatkan kasih sayang Allah sehingga masuk ke dalam surga. Lah, karena sholat tahajud merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka perlu disyukuri dengan membaca alhamdulillah. Setelah kita membaca alhamdulillah nikmat apa mboten? Alhamdulillah niku kan yamlaul mizan. Subhanallah walhamdulillah yamlaul mizan. Artinya kalimat subhanallah dan alhamdulillah itu ngebeki timbangan kebaikannya kula lan panjenengan besok nang dina kiamat. Niki berarti alhamdulillah nikmat apa mboten? Nikmat, karena akan memenuhi kebaikan besok di timbangan kita. Nah, setelah kita merasa alhamdulillah kita nikmat, kita membaca alhamdulillah lagi. Karena nikmat maning alhamdulillah maning ge akhirnya orang putus-putus membaca alhamdulillah. Makanya Allah mengatakan al jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Makanya anggap wis ngerasa aku wis bersyukur, kowe lah terputus kebaikannya. Berarti harus ngerasa tidak bisa bersyukur atau apes syukur maring Gusti Allah. Sampean oleh duit nemu nang dalan duit 30 juta, Pak. Nikmat apa mboten? Kan kita sepakat lah istilah. Sepakat bahwasannya nemu duit 30 juta nang dalan itu merupakan nikmat. Lah sampean membaca alhamdulillah. Karena Gusti Allah ngaweh rezeki oleh duit 30 juta ketemu nang dalan. Nah, pada saat kita itu mendapatkan 20 juta, terus 20 juta kira-kira bisa ngurip 10 bulan, sementara kita membaca alhamdulillah karena oleh 20 juta bisa untuk kebahagiaan selama-lamanya. Kira-kira antara alhamdulillah dengan 20 juta ini apa lebih? Yang baca alhamdulillah nikmat. Nikmat ini yang akan membawa kita untuk kebahagiaan selama-lamanya. Anggar 20 juta, anggar sebulan kebutuhannya 2 juta lah. Berarti itu 10 bulan, Pak. Oh, untuk 10 bulan sampai hidronya bukannya apa? Ketika kula panjenengan saged membaca alhamdulillah itu yang karena melihat 20 juta itu nikmat, dan ternyata alhamdulillah itu merupakan nikmat dari Allah.
yang lebih besar karena bisa membawa kita untuk kebahagiaan yang lebih lama daripada 20 juta, maka hakikatnya kebahagiaan itu lebih besar membaca alhamdulillah daripada 20. Tapi anak wong sing kaya ora. Contoh iki. Allah Subhanahu wa taala niku menggerakkan konsumen untuk memberikan rezeki kepada kita. Niku mesti digerakkan oleh Gusti Allah. Nah, setelah konsumen itu digerakkan Gusti Allah untuk membeli di toko kita, kemudian menjadi rezeki untuk kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, setelah itu kita membaca alhamdulillah. Alhamdulillah inilah yang kemudian menjadi nikmat yang lebih besar daripada bati yang kita dapatkan ketika kita berdagang. Tapi ini ajaran ini kan makanan aneh. Oh, alhamdulillah kalau 10 juta pun ini gedean kan aneh. Maka kulo diberdirikan Gusti Allah kuwi karena rahmat Gusti Allah. Dan ketika kita besok itu masuk surga juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nang alam dunia ki ora putus marang akhirat. Ora mungkin aku mlebu surga karo amale. Wong aku ngadeg bae karena rahmat Gusti Allah. Otomatis besok mlebu surga juga karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi keyakinan ini tidak boleh terputus. Nah, dalam dunia selalu meyakini bahwasanya ketika kita bisa taat itu adalah kasih sayang Allah, dan ketika kita masuk ke surga juga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makanya ana suatu kisah bahwasanya ana seorang hamba itu 500 tahun di sebuah pulau terpencil ibadah karo Gusti Allah, awalnya mau puasa, mengine mau sholat, mau wirid, dan tidak ada waktu untuk maksiat kepada Allah selama 500 tahun. Wana wong sing urip 500 tahun ya ya laporan. Wong sing duwe Google, yang punya Google itu kan siapa namanya? Yang terkaya di Bill Gates. Bill Gates itu sekarang lagi meneliti ada air abadi. Ada air abadi yang di sekitar negeri Syam. Itu sampai sudah mengeluarkan ribuan dolar, ratusan ribu dolar demi mendapatkan penelitian tentang adanya air abadi. Bahkan karena dulu itu ada yang bernama Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim itu termasuk salah satu daripada guru, orang yang mempunyai umur yang panjang sekali, sehingga sampai ke Yunani kemudian muncullah seorang filosof yang bernama Anaximander, yang bernama Anaximenes, yang bernama Socrates, yang bernama Plato, yang namanya Aristoteles dan lain sebagainya. Itu diperkirakan menurut ulama-ulama Mesir bahwasanya mereka itu adalah mendapatkan pengetahuan dari Luqmanul Hakim. Karena itu katanya Luqman Hakim adalah salah satu orang yang minum air abadi sehingga mempunyai umur yang panjang, sehingga sekarang orang-orang Eropa itu lebih tertarik untuk meneliti adanya air abadi. Dan kita yakin saja dulu ada orang yang umurnya 500 tahun kemudian dia terpencil, sing menghabiskan umur 500 tahun itu untuk ibadah maring Gusti Allah. Setelah beliau mati kemudian dia didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Udkhulul jannata bi rahmati. Masuklah kamu ke dalam surga dengan kasih sayangku. Ya rahmati Gusti Allah amal kowe.
Wong aku rekasa-rekasa ibadah 500 tahun kok sampean ngomong apa? Aku mlebu maring surga kalau rahmate sampean. Ya wis sikit timbang antara nikmat matamu dengan ibadah yang kamu lakukan. Ternyata setelah ditimbang itu lebih besar nikmat matamu. Nah, setelah itu kemudian udkhulun nar, masuklah kamu ke neraka. Sampai gue waktu gue nyadari, ya wis aku mlebu surga kalau rahmate sampean ya karena begini tadi gue. Nah, akhirnya telepon maring surga karena pengakuan bahwasannya mlebu maring surga itu karo rahmate Gusti Allah. Karena kita bisa beribadah itu karena rahmat Gusti Allah. Kita bisa membaca Al-Qur'an juga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membaca tahlil dan lain sebagainya, semuanya itu karena rahmatnya Gusti Allah. Pandangan ini tidak boleh terputus sampai kita masuk ke dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Monggo dialog bareng lah. Tuh, saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sidang ini pun banyak dari yang pertama ini kalau boleh saya sebenarnya kita tidak boleh menghadap Allah dengan melakukan amal. Adapun kita beramal baik karena tadi disebutkan bahwa Allah itu menyukai orang yang berbuat baik, sehingga nanti dengan bagian itu akan mendapat rahmat Allah. Itu yang diinginkan masuk surga. Itu yang jadi pertanyaan. Kadang-kadang orang inginnya beramal yang banyak. Tapi semoga supaya jumlahnya banyak jadi banyak pahala. Ini masih perlu dikaji begitu. Menerang agama. Ketika orang sudah makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka haknya Allah disembah. Batin kita itu merasa haknya Gusti Allah disembah. Itu seberapapun amal yang kita lakukan itu tidak cukup. Wong tadi saya sudah mengatakan, alhamdulillah siji kudune alhamdulillah lagi. Karena alhamdulillah satu itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nikmat alhamdulillah satu harus disyukuri juga. Jadi alhamdulillah yang kedua itu untuk mensyukuri alhamdulillah yang pertama. Karena aku bersyukur bisa membaca alhamdulillah. Dan di dalam alhamdulillah yang kedua itu juga merupakan nikmat berikutnya, Mas, yang membutuhkan syukur kembali. Jadi next kulolan panjenengan seluruh tubuh dipenuhi dengan mulut, dan setiap mulut itu membaca alhamdulillah, sampean utang satu tubuh yang dipenuhi mulut untuk mengalhamdulillahi alhamdulillah satu dasar. Maka seberapa pun kita lakukan itu, jadi kita itu ya tambah ibadah malah akan dituntut untuk lebih banyak bersyukur lagi. Semakin kita itu mengerti Allah Subhanahu wa taala, maka hak-haknya Allah perlu disyukuri. Wajib disyukuri. Dan untuk perputaran waktu yang sangat panjang 24 jam gitu,
itu tidak mungkin kita bisa mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup. Tidak cukup, makanya lapolinan min ibadiyah syakuro. Sangat sedikit sekali orang-orang yang bersyukur maring Gusti Allah. Sampai jago. Jago kan karena anak tulang penyeimbang. Tulang penyeimbang itu disimpan oleh Allah di telinga. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, loso. Dan itu kita nggak kerasa. Yang perlu kita syukuri itu Allah ya banget. Syukur itu bisa berupa kita menjalankan ibadah kepadanya, bisa menjalankan membaca alhamdulillah dan lain sebagainya. Karena kaidah syukur itu adalah satu, engkau mengetahui nikmat sebagai nikmat. Yang kedua, engkau mengetahui siapa yang memberikan nikmat. Dan yang ketiga adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat. Itu barulah yang bersyukur. Dan ketika kita sholat adalah Diulangi syukur itu. Syukur itu undang-undangnya satu, ada 3. Melihat nikmat itu sebagai nikmat. Nikmat itu sebagai nikmat ya. Ya. Melihat nikmat sebagai nikmat. Ya. Terus. Yang kedua, melihat yang memberikan nikmat. Yang ketiga, menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat. Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan diberikannya nikmat.